Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Wahyu Elektronik sebagai penyelenggara sekaligus fasilitator untuk kita belajar bersama memahami teknik elektronika dasar. Pada kesempatan ini saya melanjutkan pembahasan saya kemarin mengenai resistor hubungan seri atau deret sebagai pembagi tegangan. Sekaligus saya mau mengaplikasikan teori ini ke dalam praktek agar mudah dipahami. Kita perhatikan gambar yang tertera di sini. Terdapat dua buah resistor, yaitu R1 dan R2, dengan ujung R1 ada power supply positif, ujung R2 ada power supply negatif. Kita nanti akan menghitung tegangan yang terdapat pada R1 dan R2 setelah mengetahui tegangan yang terdapat pada ujung R1 dan R2 dengan menggunakan avometer yang telah kami sediakan di sebelah ini. Langkah awal yang perlu kita perhatikan adalah kita melihat berapa besaran nilai resistor yang ada pada rangkaian ini. Pada rangkaian ini terdapat dua buah resistor dengan nilai yang sama, maksudnya dengan warna yang sama. Kode warna pada resistor ini yaitu coklat, hitam, dan merah. Coklat bernilai 1, hitam bernilai 0, merah bernilai 00. Artinya nilai resistor ini adalah 1 kilo atau 1000 ohm. Jadi kedua resistor ini nilainya adalah 1000 ohm. Tahap berikutnya kita mengukur ujung resistor 1 dan resistor 2 menggunakan avometer untuk mengetahui berapa besaran tegangan yang terdapat pada R1 dan R2. Di sini tertera tegangan yang terdapat pada R1 dan R2, antara R1 dan R2. Nah, ini 8 volt. Kita tulis di sini 8 volt. Setelah kita mengetahui tegangan yang terdapat pada R1 dan R2, langkah selanjutnya kita menghitung dan mengukur tegangan yang terdapat pada R1, yaitu dengan mencolokkan avo pada R1 dan menghitung tegangan atau mengukur tegangan yang terdapat pada R2 dan mencolokkan avo pada R2. Sebelum kita mengukur tegangan pada R1 dan R2,
kita melakukan langkah-langkah pembuktian secara teori agar nanti kita bisa mengetahui tegangan normal pada suatu rangkaian. Berbicara dengan resistor atau penahan arus, kita selalu berhubungan dengan tegangan arus. Maka dari itu, hukum Ohm pada resistor untuk menghitung tegangan selalu kita terapkan. Langkah awal atau cara untuk mengetahui tegangan pada R1 dan tegangan pada R2 yaitu kita harus mengetahui besaran arus yang melalui R1 dan R2. Caranya yaitu, masih ingat kita pelajaran fisika pada waktu kita masih SMP atau SMA? Dulu kita mempelajari hukum Ohm, yaitu V atau tegangan sama dengan I kali R, yaitu arus kali resistor atau tahanan. Sedangkan I arus sama dengan V tegangan dibagi resistor. Resistor sama dengan V dibagi I. Lalu yang kita perlukan saat ini menghitung atau melihat besaran arus yang terdapat pada R1 maupun R2. Karena R1 dan R2 itu rangkaian seri, maka secara otomatis arus pada R1 dan R2 besarnya sama. Untuk melihat atau mengetahui berapa besarnya arus yang melalui R1 dan R2, kita menggunakan rumus ini yang di tengah ini, yaitu I atau besarnya arus yang melalui R1 dan R2 sama dengan V dibagi R1 ditambah R2. I sama dengan V sudah diketahui 8 volt, 8 dibagi 1000 ditambah 1000 sama dengan 8 dibagi 2000 sama dengan 4 dibagi 1000 ampere. Jadi besaran arus yang melalui R1 dan R2 sama dengan 4/1000 ampere. Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya tegangan pada R1 atau VR1 di sini, kita menggunakan rumus yang di atas ini, yaitu VR1 sama dengan I kali R1. Ini I sama dengan 4/1000 dikali R1 1000 dicorek. Jadi VR1 sama dengan 4 volt.
tegangan pada VR1 sama dengan 4 volt. Kita tulis di sini 4 volt. Berarti terjadi pembagian tegangan antara R1 dan R2. Sedangkan tegangan R2 sama dengan R1 karena nilai R1 sama dan besaran arus sama. Nilai R1 dan R2 sama, besaran arus sama, otomatis tegangan sama. Setelah kita mengetahui tegangan yang terdapat pada VR1 dan VR2, langkah berikutnya kita membuktikan dengan pengukuran. Di sini terukur 4 volt. 4 volt kurang sedikit mungkin karena AVO-nya yang sudah tua apa gimana penyebabnya begitu. 4 volt. Di sini VR2 4 volt ya, 4 volt kurang sedikit ya. Dari pengukuran dan perhitungan ada kesamaan. Tujuan dari penghitungan secara teori ini kita mengetahui tegangan normal sebelum kita mengukur, sebelum kita melakukan pengukuran. Dan kalau kita mengetahui tegangan normal, apabila pada praktek kita melakukan pengukuran tidak sesuai dengan tegangan normal, maka kita bisa menganalisa suatu kerusakan berdasarkan hasil perhitungan tegangan normal dan hasil ukur dalam praktek. Maka itulah gunanya kita belajar secara teori maupun praktek agar kita bisa menguasai teknik elektronika dengan lebih bagus. Sekian dulu pelajaran kali ini. Untuk pelajaran berikutnya kita melakukan troubleshooting atau melacak kerusakan pada rangkaian resistor ini untuk lebih memperdalam lagi memahami teknik elektronika dasar pada grup kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.